Topik yang akan dibahas dalam rangka hibah MOOC ini adalah globalisasi, yang diambil dari presentasi Saudara Hieronymus Rama, Saudara Nur Khairul Rizal, dan Saudari Vivi dalam kuliah Masyarakat dan Perubahan Sosial yang diselenggarakan oleh STF Driarkara pada semester Gasal 2020-2021. Tema utamanya adalah mengenai apakah proses globalisasi itu justru mengembangkan peradaban manusia, ataukah merusak, ataukah malah melemahkan. 5 topik perdebatan di dalam literatur ilmu-ilmu sosial terkait mengenai globalisasi. Pertama, apakah itu globalisasi? Globalisasi itu ada beberapa definisi tergantung kepada sejumlah pemikiran. Mengenai Robertson dan Albro, Gillen melihat globalisasi sebagai proses yang mengarah kepada kesaling bergantungan yang lebih besar dan kesadaran bersama pada bidang ekonomi, politik, dan sosial dunia, serta di antara para aktor secara umum. Anthony Giddens, seorang sosiolog dari Inggris, mengatakan globalisasi memutuskan dan membangun lintas ruang dan lintas waktu. Globalisasi juga bisa dilihat sebagai suatu gerakan advokasi, ya, atau gerakan keagamaan, atau gerakan kebudayaan di dalam konteks sebagai kerangka ideologi. Sehingga kalau kita mau melihat globalisasi, maka kita perlu membahas mengenai perdebatan kunci terkait pertanyaan apakah globalisasi benar-benar terjadi, ya. Globalisasi artinya menjadi semakin saling terkait. Terdapat sejumlah pemangku kebijakan termasuk akademisi yang menerima realitas globalisasi sebagai aksioma tanpa adanya dukungan data dan fakta. Globalisasi sebagai pertama, pendapat globalisasi sebagai fenomena yang samar. Menurut Hirsch dan Thompson, tren globalisasi terlalu dilebih-lebihkan, ya, karena investasi domestik lebih besar dari investasi asing. Multinasional menempatkan aset, kepemilikan, dan top manajer mereka di negara mereka masing-masing. Banyak arena di dunia tidak terpengaruh oleh globalisasi. Pendapat yang kedua adalah globalisasi tengah terjadi. Menurut Manuel Castells, ekonomi global tidak dimaksudkan untuk mencakup seluruh belahan bumi. Globalisasi terdiri dari segmen-segmen kegiatan di negara maju dan berkembang. Pihak yang melihat globalisasi sebagai sesuatu yang samar terlalu fokus pada aspek ekonomi dan finansial. Kemudian ada pendapat lain yang melihat bahwa menjawab pertanyaan apakah globalisasi menciptakan konvergensi, yang setuju dengan pandangan globalisasi menciptakan konvergensi mengatakan terpusatnya pola kemasyarakatan pada bidang ekonomi, politik, dan organisasi kultural. Sejarawan ekonomi seperti Williamson mendokumentasikan adanya keterpusatan pada pendapatan dan pasar buruh selama abad ke-19 dan dekade pertama abad ke-20. Sosiolog Daniel Bell mengajukan adanya keterpusatan yang didorong oleh teknologi pada masyarakat pasca industri. Sementara mereka yang menganggap globalisasi tidak menciptakan konvergensi, Anthony Giddens misalnya mengatakan globalisasi adalah proses perkembangan yang tidak merata, melakukan fragmentasi ketika mengkoordinasi dan menghasilkan suatu kecenderungan yang oposisional. Globalisasi perlu dipahami sebagai fenomena dialektis
menciptakan konvergensi dan divergensi secara bersamaan, secara simultan. Kemudian pertanyaan ketiga, perdebatan kunci yang ketiga, apakah globalisasi merusak otoritas negara? Ada yang berpendapat bahwa globalisasi itu merusak otoritas negara. Seperti misalnya pendapat ekonom Raymond Vernon, korporasi multinasional menciptakan tensi politik yang destruktif. Keseimbangan antara institusi politik dan ekonomi perlu dibangun kembali. Ya, kemudian Rodrik mengatakan globalisasi menciptakan tegangan sosial dan politik di dalam dan di antara berbagai nation state atau negara bangsa. Sementara pihak yang mengatakan globalisasi itu justru membangun otoritas negara, seperti Robert Gilpin, menganggap bahwa globalisasi memperkuat ulang pentingnya kebijakan domestik karena negara terlibat dalam regionalisasi, perlindungan sektoral, dan kompetisi dagang sebagai respon terhadap perubahan di dalam aktivitas ekonomi internasional. Kemudian Mayer mengatakan globalisasi tentu membawa permasalahan baru, namun globalisasi juga memperkuat prinsip kultural dunia, di mana negara bangsa nation state menjadi aktor utama. Kemudian perdebatan yang keempat, pertanyaan mengenai apakah globalitas berbeda dengan modernitas. Yang berpendapat bahwa globalitas itu sama dengan modernitas, Giddens mengatakan modernitas secara inheren menyebabkan globalisasi, dan globalisasi menciptakan moda-moda koneksi antara berbagai konteks dan wilayah sosial yang berbeda, yang menenun jejaring atau network di seluruh permukaan bumi ini secara keseluruhan. Tapi yang berpendapat sebaliknya bahwa globalitas itu berbeda dengan modernitas, menurut Martin, modernitas adalah penggunaan praktek rasionalitas di dunia melalui agen negara dan mekanisme pasar, pembentukan ide-ide universal untuk meliputi keberagaman dunia. Sementara globalisasi merestorasi kondisi kebudayaan yang tak kenal batasan, mempromosikan pembaharuan tanpa akhir, dan diversifikasi ekspresi kebudayaan daripada homogenisasi ataupun hibridisasi. Perdebatan kunci yang terakhir adalah mengenai pertanyaan apakah kultur global sedang berproses. Ada yang berpendapat bahwa proses globalisasi itu memungkinkan terjadinya homogenisasi kebudayaan global. Misalnya sosiolog Leslie Sklair mengatakan ideologi kebudayaan konsumerisme yang didorong oleh simbol, gambar, dan estetika kehidupan serta imaji diri telah menyebar ke seluruh dunia dan memberikan efek berupa standarisasi selera dan keinginan, bahkan kejatuhan Uni Soviet. Sedangkan yang berpendapat bahwa proses globalisasi itu memungkinkan terjadinya heterogenisasi kebudayaan global, seperti pendapat antropolog Arjun Appadurai. Individu ataupun kelompok berupaya menggabungkan yang global dengan praktek modern mereka masing-masing. Konsumsi media massa dunia memprovokasi adanya resistensi, ironi, selektivitas, dan agensi. Demikian PPT materi mengenai proses globalisasi untuk Hibah MOK kuliah SPE. Terima kasih.